Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, signal trading, konsultasi emiten, live webinar, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung saja join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini, saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja move ke IHSG dulu, baru ke emitennya. Untuk IHSG, closing di harga 7.026 tuh kemarin sudah menembus resisten 6.900, sudah ditembus. Dan memang closing kemarin di harga 7.000, kurang lebihnya IHSG berpeluang untuk lanjut naik lagi sebelum adanya koreksi, berpeluang untuk menutupi gap di area 7156 hingga 7.204. Kemungkinan besar ada ekor panjang nanti di sana, baru dibawa turun. So far kalau memang IHSG berhasil break 7.300 ya, kurang lebih di arah sana, bahkan bisa sampai 7.400, berarti ya IHSG memang tujuannya untuk naik ya. Karena koreksi ini sudah cukup tajam, seharusnya bisa diangkat naik terlebih dahulu. Untuk kondisi IHSG, support di 6972, resisten become support, dan untuk gap areanya atau supply di 7156 hingga 7204. Kita langsung saja move. Di sini ada beberapa emiten, ada saham Antam. Untuk Antam closing di harga 2.470 dengan persentase minus 0,8%. Sementara secara stokastik di sini mengarah ke bawah. Menurut saya Antam berpotensi untuk membuat pola double bottom ya sebelum melanjutkan penguatan harga. Dia membuat pola double bottom, berhubung juga nanti retesting di area trend line, garis trend line, dan juga ada potensi untuk menutupi gap di atas ini. Jadi ya potensi bagus untuk Antam ya. Kita tunggu saja momentumnya, kalau memang bisa averaging down, bisa di average down. Gitu saja untuk Antam, berpeluang untuk naik ke area 2.800 ya, sementara untuk Antam bisa dimasukkan ke watchlist terlebih dahulu. Kita langsung saja lanjut ya, di sini ada saham Indi. Nah, untuk Indi closing di harga 2.720 dengan persentase 0,0%. Ini juga nggak perlu sampai retest di EMA 90, cukup di EMA 34 dan 21 saja, dia sudah bisa melanjutkan penguatan harga. Dan ini kalau naik itu bukan 1%, 2%, sekali naik itu mungkin bisa 5-10% ya per harinya. Kalau memang benar-benar rebound. Nah, untuk ini sendiri kemungkinan besar ya ada area support di harga 2.700, dan memang kalau area support 2.700 ini di breakout ke bawah, berarti ini berpotensi untuk turun menuju 2.470, atau enggak paling parahnya dia berpotensi untuk koreksi menuju 2.330 dengan alasan untuk retesting EMA 90-nya. Sementara untuk ini boleh di hold saja ya karena juga masih uptrend, tapi kalau untuk yang fast trading ya bisa ditentukan sendiri keputusannya ya. Yang jelas ini masih berpotensi untuk bergerak up. Lanjut, di sini ada saham MNCN. MNCN closing di harga 950 dengan persentase 0,0%. Sementara juga untuk MNCN masih rutin untuk membuat higher low dan higher high ya. Khususnya untuk MNCN ini ya layak ya, kalau saya bilang untuk di hold itu masih layak, dengan catatan support di 935 ya, support di 935, resisten di 1005. Kalau memang nanti seumpamanya MNCN rebound
berpotensi nih untuk breakout 1065 dan membuat higher high. Atau enggak ya, kalau bad news-nya ya kalau memang dia ketahan di 1005, berarti ya membuat pola head and shoulder. Gitu saja ya untuk MNCN. Kita move, di sini ada saham Unilever. Untuk Unilever, menurut saya ini sudah di area taking profit. Ya, kita bisa dijadikan bahan pertimbangan saja. Kalau memang teman-teman bersikeras untuk hold Unilever, meskipun ini juga sudah di area supply, 4800 hingga 4900 itu merupakan area supply. Ya, nggak apa-apa dipertahankan saja. Selama Unilever bertahan di atas 4410, boleh di hold. Karena ya kalau saya lihat ini secara stokastik masih mengarah turun ya. Tapi harganya nggak mengikuti, jadi ya berpotensi kalau memang ini golden crossing bergerak up lagi ya boleh diambil. Tapi yang jelas selama bertahan di atas 4.400 masih boleh dipegang. Kalau memang dia koreksi ke area 4.400 berarti dia memang retesting support plus EMA 21-nya untuk Unilever ya. Jadi gitu saja untuk Unilever. Kita lanjut, di sini ada saham SAMI. SAMI closing di harga 402 dengan persentase 5%. Dan sementara untuk SAMI bisa diperhatikan, SAMI masih rutin untuk membuat higher low, tapi di sini sudah kelihatan higher high-nya sudah menurun ya. Ini kalau memang dia nggak berhasil tembus 404 ya sedikit berbahaya ya. Sedikit berbahaya meskipun kemarin volumenya cukup besar, tapi range size-nya itu sedikit ya kecil. Nah, dilihat dari segi momentum di sini ada potensi terjadinya pelemahan momentum karena juga sudah kelihatan dead crossing. Kalau memang melemah, dia nggak berhasil menembus harga 404 ya bisa dilepas. Tapi kalau memang dia berhasil closing di atas 404 dengan volume yang tinggi, lagi rame SAMI-nya, ya nggak apa-apa, dibeli nggak apa-apa. Gitu ya untuk SAMI ya. Tapi kalau dia reject berarti ya berpotensi melemah lebih jauh lagi tuh. Jadi hati-hati untuk SAMI. Lebih baik sih kalau saya ya beli saat breakout nanti 468 saya beli. Gitu untuk SAMI ya. Kita lanjut, di sini ada saham LSIP. Untuk LSIP closing di harga 1.415 dengan persentase plus 2,91%. Nah, untuk LSIP saya tunggu nanti kurang lebih di area demand 1275 hingga 1310. Kalau memang dia koreksi ke area sini ya kita serok dengan alasan dan dengan catatan kalau dia turun retesting di area tren lainnya ya bagus, berarti berpotensi untuk menguat kembali, rebound kembali menuju 1490 hingga 1560. Kalau memang dia juga bisa sampai breakout resisten, ya berpotensi untuk lebih tinggi menuju 1840. Jadi untuk LSIP ini masih oke lah kalau mau di hold ini ya, karena dia juga masih rutin secara tren besar masih membuat higher low, ya bagus ya gitu. Untuk LSIP segitu. Kita next, di sini ada saham TINS. Untuk TINS closing di harga 1770 dengan persentase 0,0%. Nah, untuk TINS kurang lebih sama ya nanti ya. Bisa jadi jatuhnya sama seperti pergerakannya si Antam. Ya nanti dia kemungkinan besar kalau ada swing high valid, ya dia berpotensi untuk koreksi lagi baru bisa diangkat naik. Nah, mungkin segitu dulu untuk TINS ya, karena melihat ada gap lagi di 905 hingga 1920, meskipun gap kecil, harusnya ini masih bisa ditutupi terlebih dahulu. Nah, untuk TINS juga kelihatannya di sini ada dead crossing, ya berpotensi mungkin melemah ya, mungkin melemah di area demand 1615 hingga 1645 baru bisa bergerak up. Karena nggak mungkin langsung bergerak up langsung, harus ada koreksi terlebih dahulu. Ya minimal kalau dia bisa rejecting di EMA 90 garis hitam ya lebih bagus daripada menunggu di area demand ini ya. Jadi untuk TINS segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham BBRI. BBRI closing di harga 4540 dengan persentase plus 4,37%. Nah, untuk BBRI kalau saya lihat sih, kalau memang BBRI berpotensi breakout 4530 meskipun kemarin 4540 sudah di closing. Ya, ini belum terkonfirmasi menurut saya. Kalau memang dia bisa kurang lebih 4.600 lah. Kalau dia berhasil breakout 4.600 ya berarti berpotensi untuk bergerak up. Memang tujuannya untuk bergerak up. Kalau memang BBRI berhasil menembus 4.600. Tapi kalau memang BBRI seumpamanya
dia malah rejection dan nggak mau naik lagi, ya berarti ya masih sideways lagi, masih lanjut. Tapi ya kalau saya lihat tadi dari kondisi IHSG seharusnya masih bisa menguat ya untuk BRI, BCA, mungkin tujuannya untuk menutupi gap di atas terlebih dahulu ya. Jadi untuk BRI dan BCA masih ada potensi untuk menutupi gap di atas, bisa dicatat ya. Kita lanjut di sini ada saham IPCM. PCM closing di harga 306 dengan persentase plus 4,08%. Sementara untuk IPCM juga kalau saya lihat masih membuat higher low. Ya ini berpotensi untuk membuat higher high ya kalau saya bilang ya. Kita coba cek dulu correction-nya di mana nih. Ya kalau saya bilang maksimumnya sih ya kalau kita berbicara maksimum sebenarnya 304 ini juga sudah mulai di area taking profit ya. Dari 306, 304 itu juga sudah mulai di area taking profit. Atau enggak ya, bisa ini dijadikan area taking profit 320, ini juga bisa. Jadi kalau memang dia rejection ya kita TP saja, tapi kalau memang dia bisa tembus ya lanjut lagi naik ke 330, 340 dan seterusnya. Jadi untuk GPCM segitu dahulu ya. Kalau saya lihat sih masih potensi bergerak up gitu. Kita lanjut di sini. Ada saham Pegas. Untuk Pegas, closing di harga 17.80 dengan persentase 0,28%. Nah, dilihat dari sini bahwa Pegas memang kan meledak ya beberapa hari ini. Ya, secara volume sih kalau saya lihat sih ada penurunan volume ya. Adanya penurunan volume. Dan memang kalau Pegas saya lihat ya ini ada doji ya, ada doji berpotensi untuk pembalikan arah sementara ya mungkin bisa jadi koreksi. Bisa jadi koreksi atau enggak ya ada dua skenario menurut saya bisa jadi dia koreksi ya karena juga sudah di area taking profit atau enggak dia naik dengan tujuan untuk retest untuk mengenai di area supply 1850 hingga 1900 ini target yang perlu dicapai dari Pegas. Kalau memang Pegas bisa mencapai ini ya berarti sudah selesai targetnya dan bila kalau memang misinya sudah selesai ya berarti waktunya pembalikan arah karena ini juga sudah naik terlalu tinggi untuk Pegas. Jadi menurut saya ya sudah bisa mulai taking profit ya. Gitu saja. Kita lanjut di sini ada saham Temas. Untuk Temas, closing di harga 3.080 dengan persentase plus 7,32%. Sementara untuk Temas juga sudah break resisten 2570. Nah, di sini ya kelihatan untuk Temas, area resisten menurut saya di 3.220 itu resisten possible untuk tercapai ya. Berhubung dia juga masih strong uptrend, jadi itu masih possible banget untuk tercapai. 3.220 masih ada potensi untuk menuju ke sana atau enggak kalau memang lanjut naik lagi ya 3.880 masih oke untuk tercapai. Jadi ya untuk Temas menurut saya masih ada potensi untuk bergerak up ya, masih ada potensi untuk naik lah at least di 3.200 tapi saya nggak mantau secara bid over ya. Dari teman-teman lihat sendiri ini ada sekilas pola inverted head and shoulder ya kalau saya lihat ya. Jadi untuk Temas, meskipun inverted head and shoulder-nya nggak perfect, tapi ya bisa kelihatan sekilas gitu ya. Kita lanjut, di sini ada saham INTP. Untuk INTP kalau nggak salah, mau bagi dividen ya kalau nggak salah. Ada news dari INTP, tapi ya dilihat dari teknikal sih menurut saya masih kurang bagus ya. Karena gini, setiap kali dia berusaha untuk menembus EMA 90 selalu kegagal dan selalu menurun kembali. Setiap kali dia mau menembus EMA 90 selalu gagal dan nggak berhasil nembus. Kalau memang nembus jadinya whipsaw. Dan kelihatan di sini memang nggak berhasil menembus dan rejection turun kembali. Di sini juga kelihatan bahkan nggak sampai mengenai EMA 90. Dan kemarin di perdagangan hari Jumat ya INTP ini sudah reject di EMA 90-nya. Di garis hitam dan memang langsung turun dan secara stokastik momentum di sini kelihatannya dead crossing dan berpotensi melemah. Ini by teori INTP posisi sekarang sudah waktunya taking profit, bukan waktunya entry. Jadi kalau teman-teman yang bisa taking profit ya taking profit saja.
Karena menurut saya ini masih downtrend ya kalau saya bilang untuk INTP. Gitu saja. Kita lanjut. Di sini ada saham PSSI. PSSI closing di harga 640 dengan persentase min 3% untuk PSSI juga. Sementara masih strong uptrend ya, karena PSSI masih bisa bertahan di atas SMA 34, 21 dan 90, dan juga area support terdekatnya di 625, untuk resisten terdekatnya di harga 695 atau 700 titik psikologis. Untuk PSSI nggak apa-apa lah di hold ya, secara teknikal itu oke lah kalau mau di hold, tapi yang mau meminimalisir kerugian atau loss nanti ya bisa exit saja. Kalau memang EMA 34-nya di break bisa exit gitu ya. Untuk PSSI secara daily time frame. Kita lanjut. Di sini ada saham MTEL. MTEL sementara ya masih itu sih, belum adanya pullback ya. Setelah dia berhasil membuat higher low lower high. Setelah dia berhasil membuat lower high 1, 2 dan 3, lalu ada lower low di sini ya, dia turun, belum adanya pullback. Kalau memang nanti seumpamanya MTEL pullback ya, targetnya di sini di 745 ya, target pullbacknya. Dan untuk MTEL menurut saya masih belum ada pertimbangan dan belum ada alasan. Kalau mau di hold itu masih belum ada alasan. Dan kalau mau beli pun dalam kondisi sekarang atau averaging down pun belum ada alasan. Sementara untuk MTEL support bisa di 665 atau enggak 650 juga bisa, titik psikologis. Jadi untuk MTEL segitu dahulu. Kita lanjut. Di sini ada saham Raja. Oke. Untuk Raja ya, kemarin closing di harga 338 tuh, naik 14% lagi, diiringi dengan volume yang cukup tinggi juga. Resisten di harga 300 juga sudah berhasil di breakout, dan menurut saya ini masih berpeluang untuk lanjut naik lagi ya, by teori. Karena kenapa? Meskipun kemarin naik tinggi, volumenya nggak turun, malah meningkat. Ya, ini sudah meningkat terus tuh, mulai dari tanggal 24 Mei sampai kemarin hari Jumat itu masih meningkat. Nah, kalau seperti ini kita coba cek dulu dari broker summary untuk emiten Raja ini. Dilihat dari sini untuk Raja yang kemarin akum ya, ada YU tuh cukup banyak tuh, rata-ratanya 339,4, kurang lebih 25 M sudah masuk di YU, sudah net buy. Lalu ada IF dan PK juga. Distributornya paling banyak ada YP dan DP. Nah, di sini perhatikan ya, kurang lebih jumlahnya mendekati dengan YU. Di sini ada, bisa jadi YU sudah kelihatannya beli, tapi keluarnya pakai broker YP dan DP. Gitu ya untuk YU ya. Jadi ini bisa dijadikan bahan pertimbangan menurut saya. Jadi jangan dilihat, oh ini YU akumulasi, tapi kita harus lihat juga distributornya siapa, value-nya berapa, gitu ya. Kita lanjut. Di sini ada saham Budi. Budi closing di harga 266 dengan persentase minus 4,32%. Sementara untuk Budi juga menurut saya ini masih oke ya. Menurut saya ini masih oke. Kalau memang dia koreksi, kita ya ini waktunya kita serok nih. Biasanya kalau seperti ini saya senang kalau memang ada saham yang seperti ini ya. Saya tertarik untuk ngambil. Tapi ya nggak tahu lagi ya, kalau bid offer-nya nggak seberapa liquid ya nggak saya ambil. Ya, kalau bid offer-nya nggak seberapa liquid nggak saya ambil. Nah, perhatikan di sini untuk Budi. Oke. Ini ya kan kena target kan 286 sesuai dengan perkataan saya sebelumnya. Untuk Budi 286 288 sudah berhasil kena dan langsung rejection kan di harga 290. Nah, sekarang dilihat lagi di sini untuk Budi, kapan kita bisa serok lagi. Ini sudah ada waktunya take profit ya untuk Budi ya. Kalau teman-teman mau serok nanti bisa lah di harga 246 atau 236 ini bisa. 246, 236 ini juga bisa lah kalau mau diserok ya. Sementara untuk Budi ini juga masih strong uptrend. Yang mau beli sih bisa ya. Sudah saya kasih nih, cukup jelas juga informasinya. Jadi untuk Budi sekian dahulu. Saya nggak tahu dari bid offer-nya bagaimana. Kalau nggak liquid ya nggak saya ambil. Tapi kalau memang liquid, banyak demand dan supply-nya banyak dan banyak peminatnya ya nggak apa-apa. Bisa kita jadikan sinyal ya. Jadi untuk Budi segitu dahulu. Kita lanjut. Di sini ada saham Elsa.
Elsa closing di harga 306 dengan persentase plus 3,38%. Menurut saya Elsa ini berpotensi untuk bergerak up ya. Memang kelihatannya di sini membuat higher low 1, 2, 3. Dan untuk Elsa juga kalau memang seumpamanya Elsa berhasil breakout 310, berarti ya berpotensi untuk bergerak up dengan alasan ya sudah waktunya ya. Karena ini kan selalu membuat lower low, lower high, ya ini sudah waktunya lah. Kelihatan di sini dari segi momentum sih sudah kelihatan golden crossing, dan kalau memang dia breakout 310 ya berpotensi untuk naik ke 334. Jadi untuk Elsa mungkin segitu dahulu, kita lanjut di sini ada saham Doit. Doit closing di harga 448 dengan persentase minus 5,88%. Sementara untuk Doit juga ada volume yang cukup tinggi kemarin. Ya, ini intens ya untuk Doit ini, intens sekali kalau menurut saya, dan bisa dijadikan pembelajaran juga. Nah, di sini yang distribusi ini bukan retail ya, ini big player semua yang distribusi. Teman-teman juga bisa lihat di offload-nya yang jual itu diganjel, banyak sekali lotnya di posisi auto reject bawah untuk Doit. Nah, sementara untuk Doit kalau teman-teman yang baru beli itu auto reject bawah diserok lagi sama teman-teman, ya dananya lama-lama habis gitu ya. Dan untuk Doit memang sudah auto reject bawah 1, 2, 3, dan hari keempatnya ini nggak auto reject bawah ya. Ini nggak auto reject bawah. Nah, kalau memang seperti ini ya ada potensi. Ada potensi apa? Terjadinya rebound. Kalau menurut saya ada potensi terjadinya rebound, atau enggak ya bisa jadi memang disengaja untuk retail keluar terlebih dahulu ya baru diangkat naik. Nah, dilihat di sini. NI, ZB, dan MG. Di sini yang nampung barang nih. NI, ZB, dan MG rata-rata 449, 446 di arah sana. Dan sisanya retail semua. Tuh, retail semua. Nah, dilihat di sini yang paling banyak distribusi ada TP, AC, dan BB tuh. TP, AC, BB, dan PD paling banyak nih. Nah, ini bisa dijadikan asumsi bahwa ini merupakan broker besar yang bermain di Doit gitu ya. Jadi untuk Doit menurut saya sih ya ada potensi sih, seharusnya masih ada potensi untuk bergerak up. Berhubung dia masih bisa bertahan di atas 90 ya, masih ada harapan lah. Kita lanjut di sini ada saham GCCO. GCCO closing di harga 204 dengan persentase minus 1,92%. Sementara untuk GCCO masih membuat higher low, masih untuk higher high belum ya, tapi masih membuat higher low. Nah, untuk GCCO juga masih bertahan di atas 534, 21, dan 90, which is masih strong uptrend. Kalau teman-teman seumpamanya tertarik untuk GCCO dan sudah ada di watchlist, atau sudah beli juga, yang belum beli masih mau dipertimbangkan, bisa nanti kalau mau entry atau buyback lagi, nanti bisa tunggu saja ketika dia koreksi di EMA 34 atau EMA 21, garis oranye dan biru ini, kalau dia koreksi ke arah sana, ya bisa dibeli lagi. Atau enggak, ya mau buy on breakout resist 248, kurang lebih 5%, 4%, taking profit juga bisa. Bisa diatur sendiri, yang jelas untuk GCCO masih oke ya, kalau mau di hold secara teknikal. Lanjut, di sini ada saham MLPL. MLPL closing di harga 181 dengan persentase plus 1,69% ya. Ini jangan dijadikan acuan pasti ya. Ini nggak ada yang pasti. Bisa jadi kalau memang seperti ini. Bisa diperhatikan bentar. Ini menurut saya ini kan juga sudah rejection tuh di area resisten 188 ya. Memang tujuannya menurut saya masih berpotensi melemah. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau dia ketahan di 166 dan membuat double bottom, ya kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tapi kalau memang dia berhasil breakout 166 ya berpotensi tinggi untuk lanjut turun ke harga 138. Maka dari itu saya sudah katakan di awal, kunci dari MLPL kalau dia break 166 bisa exit, tapi kalau dia bertahan di atas 166 boleh hold. Dan sebelum itu pun sudah saya katakan juga demikian, kalau memang MLPL bertahan di atas 189 boleh di hold, kalau nggak bertahan ya bisa dilepas, alhasil memang turun ya. Alhasil memang turun. Jadi untuk MLPL segitu dahulu ya. Lanjut di sini ada saham PSSR.
PSSR closing di harga 3.600 dengan persentase plus 1,41%. Sementara untuk PSSR ada gap di harga 4220 dan 4320 tuh ada gap di arah sana. Untuk area demand dari PSSR di 3.400 hingga 3.610 bisa dijadikan area demand, dan secara stokastik di sini ada kelihatannya golden crossing. Ada golden crossing tapi kecil ya. Dan sementara masih ranging di area MS90, masih membuat higher low seperti itu. PSSR sih kalau mau di hold ya masih oke sih, tapi kalau mau lebih confirm, lebih supaya kita bisa lebih percaya diri ya tunggu saja ketika dia ada swing low valid ya, baru bisa di entry lagi. Tapi kalau belum ada ya sementara jangan dulu ya. Jadi untuk PSSR kalau dia sudah breakout 3.700 ya berarti ada swing low valid gitu ya. Kita lanjut, di sini ada saham PTBA. PTBA closing di harga 4.420 dengan persentase plus 0,68%. Kalau memang PTBA sudah di area taking profit ya, berarti dia berpotensi untuk membuat swing high valid. Dan kalau membuat swing high valid berarti PTBA berpotensi untuk melemah dengan tujuan retesting MA34 dan 21. Mau nggak mau cepat atau lambat seharusnya PTBA harus retest terlebih dahulu di MA21 dan di 4 baru bisa diangkat naik lagi. Ya, jadi untuk PTBA yang sudah beli bisa taking profit, yang belum beli bisa tunggu di MA34 dan 21, dan jangan lupa untuk bergabung di grup premium karena semua informasi akan saya kasih semua di sana. Jadi yang mau join bisa bergabung, berhubung di sini bulan Mei ini masih ada slot kosong dan masih ada diskon ya. Untuk pergantian bulan nanti mungkin harganya bisa berubah. Gitu ya. Kita lanjut, di sini ada saham ADMR. ADMR closing di harga 3.370 dengan persentase plus 3,04%. Sementara untuk ADMR, ya ini banyak ya, yang dari sudut pandangnya banyak sekali. Ini bisa nanti jadinya seperti falling wedge. Banyak ya, skenario-nya itu banyak. Nah, agar lebih jelas kita lihat dahulu ya, sebentar. Kita lihat dahulu dari time frame 4 hour. Ada yang bilang di sini adanya pola falling wedge. Ya. Grup Telegram bilangnya falling wedge ya. Seperti ini atau enggak ya, kayak gini. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang lagi seperti ini. Ya kan? Lalu ada yang bilang lagi ADMR ini masih sideways. Ada yang bilang lagi ADMR masih dalam pola descending triangle. Nah, jadi banyak. Yang jelas untuk ADMR gini saja. ADMR kalau menurut saya masih dalam fase ranging di price 2260 hingga 2480. Dia masih ranging di sini. Begitu dia breakout 2480 ya berarti naik ke 2740. Tapi begitu dia breakout support 2260 di breakout, berpotensi melemah menuju 1930. Tapi ya kalau menurut saya masih ada potensi untuk lanjut naik. Karena apa? Karena secara stokastik di sini berpotensi untuk golden crossing dan retest 2480 berhubung dia juga sudah turun. Jadi untuk ADMR menurut saya masih dalam inside bar pada tanggal 13 Mei ya. Next, di sini ada saham MTMH. MTMH sementara masih naik lagi. Kita cek dulu dari broker summary karena secara teknikal belum bisa. Perhatikan di sini yang paling banyak nampung itu ada BK rata-rata 1952 pada perdagangan kemarin tanggal 27 Mei hari Jumat. 3M kurang lebih BK sudah masuk net buy. Distributornya ya mungkin ada retail kecil lah. Jadi untuk MTMH seharusnya masih bisa diangkat naik berhubung BK ini yang megang kendali. Seharusnya masih oke lah untuk dipegang ya. Next, di sini ada saham Sun. Tahu ini untuk Sun. Nah, untuk Sun kalau memang dia berhasil breakout 1240 baru bisa dibeli. Tapi kalau memang dia belum berhasil breakout 1240 ya bisa di wait and see ya, bisa wait and see. Tapi kalau memang dia berhasil breakout 1240 ya nggak apa-apa, dibeli saja. Sementara ini kalau saya lihat ada candle reversal, jadi sedikit hati-hati ya untuk Sun. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.